Oogenesis. Oogenium akan mengalami pembalahan mitosis dan akan menghasilkan sel yang disebut oosit primer. Oogenium dan oosit primer bersifat diploid. Selanjutnya, oosit primer akan melanjutkan pembalahan mitosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder dan sel satu lagi yaitu badan polar primer. Selanjutnya, badan polar primer akan melanjutkan pembelahan ke meiosis kedua dan membentuk ootit. Ootit akan ke ovum. Badan polar yaitu sel yang paling kecil dinamakan badan polar. Dari sel kulit oogenium akan dihasilkan sebuah ovum fungsional. Spermatogenium atau sel induk akan mengalami perbanyakan secara mitosis. Ciri khas mitosis, jumlah kromosom sama dengan sel induk dan menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer atau sel diploid terakhir akan pembelahan secara metosisoibah, kromosomnya masih sama yaitu diploid. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1. Di meiosis 1 membentuk dua sperma sekunder, terjadi pengurangan kromosom yang tadi 2N menjadi N. Selanjutnya, spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan menjadi meiosis 2. Di meiosis 2 akan menghasilkan spermatid. Nah, spermatid akan mengalami pematangan di epidermis, membentuk spermatoza dan masing-masing mempunyai kromosom yang sama. Selanjutnya, spermatoza itu jenis kelamin jantan yang dihasilkan oleh testis dan berfungsi membuahi sel telur. Struktur sperma. Jadi, sperma itu ada 3 bagian. Yang pertama, bagian kepala, yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian ekor. Bagian kepala merupakan bagian utama dari sperma. Kepala sperma mengandung kromatin yang merupakan DNA. Yang kedua, bagian tengah mengandung mitokondria atau penghasil energi, memiliki struktur khusus yaitu bentuk spiral, fungsi menyediakan energi sehingga sel sperma dapat bergerak. Selanjutnya ada ekor. Ekor bagian terakhir dari sel sperma atau juga disebut sebagai membuat gerakan. Ekor ini akan mendorong sperma ke depan menuju telur untuk berproses. Selanjutnya, akrosom, yaitu untuk membantu sperma menembus sel telur dan melakukan pembuahan. Selanjutnya ada nukleus yang membawa materi genetik yang akan membuahi sel telur. Selanjutnya, bagian leher penghubung kedua ujung sel sperma. Mitokondria atau bentuk spiral itu menghasilkan energi untuk pergerakan sperma. Dan yang terakhir ada membran sel, melindungi sperma dari cedera ekstraseluler dan untuk merespon tantangan fisiologis. Ovum struktur. Zona pellucida melindungi sel telur dan embrio dari kerusakan mekanik selama ovulasi dan perjalanan sepanjang saluran reproduksi betina. Selanjutnya, sitoplasma mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Selanjutnya, nukleus menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Selanjutnya, corona radiata menyediakan zat gizi, pengatur, serta protein oksigen untuk oosit. Selanjutnya, follicle cell untuk membantu memperbaiki kulit setelah luka atau cedera. Selanjutnya ada plasma membran atau membran sel yang berfungsi melindungi sel telur, mengatur pertukaran zat dan sel telur, serta mendukung perkembangan embrio setelah pembuahan. Selanjutnya ada rongga prevetelin untuk menciptakan lingkungan yang empuk untuk embrio terhadap informasi eksternal dan penurunan permeabilitas membran sel.